Selamat siang dan salam Pancasila. Halo Sobat Pancasila yang ada di mana saja. Jumpa lagi dengan saya Anggi dalam podcast Sampan, Salam Pancasila. Podcast ini merupakan wadah bincang santai tentang pembinaan ideologi Pancasila atau PIP. Kali ini saya masih berada di kegiatan Sarasehan Kebangsaan di hari yang spesial, Hari Kebangkitan Nasional. Kali ini telah bergabung bersama kita di tengah-tengah jadwal beliau yang sangat padat, Bapak Andra Soni. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Mohon waktunya sebentar nih, Pak, bincang-bincang dengan Sobat Pancasila untuk terkait Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau boleh bertanya, Bapak apakah memiliki kenangan khusus terkait Hari Kebangkitan Nasional? Mungkin lebih banyak saya kenangan khususnya itu terkait dengan Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, dan kemudian sekarang kita coba bicara tentang Hari Kebangkitan Nasional. Waktu saya kecil, selalu tuh ada kegiatan-kegiatan, tapi memang Hari Kebangkitan Nasional itu agak kurang banyak kegiatannya ya. Yang banyak itu kan Sumpah Pemuda, di Pahlawan, ya kemerdekaan dan sebagainya. Tapi saya memaknai bahwa Hari Kebangkitan Nasional itu di mana muncul sebuah kesadaran kolektif dari pendiri bangsa kita, bagaimana kesatuan itu menjadi penting untuk mewujudkan kemerdekaan. Dan di dalam kemerdekaan saat ini, kebangkitan nasional itu menurut saya juga sangat penting. Dan kebangkitan nasional ini bisa kita maknai bahwa sudah saatnya kita memperkuat persatuan dan lebih mengutamakan produktivitas daripada identitas. Jadi dalam konteks pembangunan di usia Republik yang sudah mendekati 80 tahun dalam waktu dekat ini, produktivitas harus kita tingkatkan, dan itu merupakan refleksi dari kebangkitan nasional sekarang. Mungkin ya Pak, kalau generasi para founding father kita memaknainya itu perjuangan melawan penjajahan. Nah, untuk saat ini penjajahan atau tantangan yang real sebenarnya saat ini tuh menurut Bapak apa sih, Pak? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus lebih fokus kepada produktivitas dibandingkan identitas. Jadi selama ini kita selalu mengutamakan identitas dan kemudian kita abai dalam rangka mengupayakan sebuah produktivitas. Nah, kebangkitan nasional di zaman saat ini dalam sudut pandang saya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas bangsa, meningkatkan daya saing bangsa, dan itu adalah pandangan saya terkait dengan kebangkitan nasional saat ini. Karena bicara tentang penjajahan, kita telah melewati masa-masa itu. Bicara tentang bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan, itu sudah berjalan. Bagaimana kita menjaga identitas kita sebagai sebuah bangsa, dan kita jalankan sejak jauh-jauh hari. Nah, sekarang saatnya kita lebih mengoptimalkan produktivitas. Oke. Nah, untuk mengoptimalkan produktivitas itu sendiri, di tengah potensi generasi muda yang luar biasa begitu ya Pak ya. Kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa dilakukan Pak menurut Bapak? Saya pikir bukan kiat ya, tapi ada satu kesadaran kolektif. Ada satu kesadaran kolektif bahwa kita harus mengutamakan produktivitas. Ya. Dan yang terjadi hari ini, kita rajin berkumpul, kita membangun identitas kelompok kita, tapi kita abai dalam rangka meningkatkan produktivitas. Jadi daya saing kita dengan negara-negara maju itu kita kalah. Kenapa? Ya tadi harusnya gimana kita bisa meningkatkan kualitas. Nah, saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu pertama MBG. Makan bergizi gratis ini kan bentuk dari kebangkitan nasional juga. Bahwa kesadaran kolektif kita, bahwa kita sadar bahwa kekurangan asupan gizi yang seimbang kepada warga Indonesia mengakibatkan kualitas sumber daya manusia kita juga kalah saing. Nah, dengan segala potensi kelebihan yang kita miliki, kekayaan sumber daya alam, geografis, kemudian kita juga punya keunggulan dari sisi usia produktif, tapi saat kita tidak mampu membangkitkan semangat kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka
bonus demografi yang kita miliki itu akan jadi sia-sia. Maka saya artikan bahwa kebangkitan nasional saat ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas, makan bergizi gratis, kemudian program-program koperasi merah putih, kemudian hilirisasi, semua harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia. Dan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang adalah bentuk atau wujud penjawantahan daripada kebangkitan nasional. Oke, jadi memang apa yang sudah diprogramkan itu ya untuk ujung-ujungnya adalah untuk ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tentunya menuju Indonesia Raya. Nah, Bapak sendiri sebagai seorang kepala daerah begitu ya Pak ya, dalam menjalankan program-program tersebut tuh tantangannya apa sih Pak sebenarnya? Ya, bagi saya sebagai kepala daerah, pertama gubernur itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Perwakilan pemerintah pusat di daerah, tugas dan fungsi utamanya adalah menjalankan mandatori yang telah ada dari pemerintah pusat. Kami harus memastikan bahwa program MBG, ya makan bergizi gratis itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah kami, dan kemudian kami harus melakukan banyak aksi kegiatan berupa pendukung daripada kegiatan tersebut. Karena apa? Di Provinsi Banten sasarannya ada 2,9 juta warga Banten, yaitu anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil atau menyusui. Dari 2,9 tersebut ada sekitar 15 triliun anggaran negara yang akan masuk ke wilayah tersebut. Nah, sebagai kepala daerah di Provinsi Banten, kami harus bisa memanfaatkan dan mengamankan program tersebut supaya bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Tujuan makan bergizi gratis itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita supaya berdaya saing. Banten itu penuh dengan potensi. Kami punya kekayaan alam, kami punya keindahan alam, kami juga punya wilayah yang luas, kami juga punya penduduk yang luas. Dan kemudian wilayah kami merupakan realisasi investasi nomor 5 terbesar di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Nah, tugas saya, tantangan saya dalam melaksanakan ini adalah bagaimana bisa melakukan konsolidasi, koordinasi dengan seluruh kepala daerah tingkat 2 di wilayah Provinsi Banten. Dan alhamdulillah itu sedang berjalan dengan baik. Baik, jadi insya Allah semua program-program nasional juga yang dilaksanakan di provinsi begitu ya, insya Allah menjadi bisa memicu juga tentunya kebangkitan lokal gitu ya Pak ya. Jadi karena memang dampaknya ya sistemik. Karena dalam menjalankan pemerintahan kami kan juga mengacu kepada pengamalan ideologi Pancasila. Pancasila selain sebagai ideologi bangsa juga merupakan pandangan hidup. Jadi sebagai kepala daerah, kami menerjemahkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kesempatan yang sama kepada seluruh warga Banten. Kami harus memastikan semua warga Banten dengan agama apapun untuk bisa menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kami bisa melaksanakan sebuah keadilan, menyediakan fasilitas kesehatan. Saat ini ada 132 rumah sakit yang ada di Provinsi Banten. Kemudian kita juga akan menambah nanti dengan menyiapkan klinik bergerak ya mobile dalam rangka membantu atau melayani masyarakat di wilayah yang topografinya sulit. Itu pengamatan sila. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia, kita juga selalu ya melakukan pembinaan kepada seluruh. Dan ini Banten ini kan sebenarnya miniaturnya Indonesia ya, semua suku ada di sana, semua agama di sana, dan kami berbatasan dengan Jakarta, dan kami adalah tanah pertama yang didatangi oleh bangsa asing dulu. Kalau kita bicara tentang masuknya Cornelis de Hoffmann ya VOC tahun 15 sekian, itu kan masuknya kan melalui Banten. Nah, Banten itu sudah tercipta dari dulu sebagai wilayah yang plural, wilayah yang bisa menerima dan praktek persatuan Indonesia itu kita bisa laksanakan di Provinsi Banten. Kemudian keempat adalah sila keempat, kami selalu dalam melaksanakan, merencanakan pembangunan selalu melibatkan banyak pihak.
ya untuk melakukan musyawarah dan sebagainya. Kelima adalah keadilan sosial, di mana tujuan kami adalah ujungnya adalah mampu menciptakan keadilan sosial bagi warga Banten. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terkait dengan itu adalah kita betul-betul memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat. Salah satu adalah kaitan dengan program sekolah gratis, ya, di mana banyak warga Banten, anak-anak Banten yang selama ini ya tidak memiliki akses yang sama untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan. Nah, di periode ini, tahun ini, di bawah pemerintahan kita, pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut coba kita internalisasi di dalam seluruh kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Demikian saya rasa. Terima kasih. Siap, baik. Bapak, terakhir jika ada yang boleh Bapak sampaikan kepada Sobat Pancasila yang sedang menonton, nah ya, pasti anak-anak muda yang nonton Bapak, kira-kira pesan apa nih di Hari Kebangkitan Nasional ini yang mau Bapak sampaikan? Ya, saya ingin sampaikan bahwa sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang sangat besar, beragam suku, berbagai bahasa, kita punya banyak potensi untuk maju di dunia yang saat ini seperti ini. Kita punya potensi pangannya besar, kita punya potensi perikanan yang luar biasa besar, alam kita juga kaya dan sebagainya. Saatnya kita untuk mempersiapkan diri menjadi pewaris daripada republik ini yang bertanggung jawab dengan meningkatkan kualitas pemikiran kita, tanggung jawab kita, dan semangat kita untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, Pak Andra Sony, terima kasih banyak insight-nya. Semoga insya Allah program-program yang diamanahkan, yang Bapak canangkan juga berjalan dengan sebaik-baiknya untuk semua warga Banten, begitu utamanya ya. Baik, terima kasih Pak Andra Sony. Demikian Sobat Pancasila, bincang singkat kita dengan Pak Andra Sony. Terima kasih telah menyimak kami dan salam Pancasila. Salam Pancasila.